Assalamualaikum. I'm Taiba Taylor, publisher and editor-in-chief of Aziz, that violence is not a part of the Muslim woman's life. A Muslim woman Bismillahirrahmanirrahim. Kisah mualaf asal Toronto, Kanada, Taibah Taylor. Kehidupan yang berpindah-pindah telah membawanya ke dalam petunjuk Allah. Menjadi mualaf di negeri rantau, Taylor merupakan perempuan kelahiran Trinidad, sebuah negara di Kepulauan Karibia. Saat berusia 7 tahun, dia ikut keluarganya yang pindah ke Texaco, Kanada. Mereka kemudian pindah ke Toronto. Di Toronto itulah Taylor melalui masa-masa dewasa. Dia kuliah di University of Toronto. Sejak kecil, Taylor memiliki pemikiran yang analitis tentang kehidupan. Sehingga, meski dia tumbuh dalam keluarga yang teguh pada agamanya, Taylor selalu ragu dengan konsep ketuhanan agamanya kala itu. Ketika di kelas 10, Taylor mempelajari agama-agama dunia. Suatu saat kelar di mana dia belajar mengadakan field trip ke masjid. Ketika pergi ke masjid, dia benar-benar terpesona oleh alunan azan dan artinya. Kala itu, dia tak mau pulang bersama teman-temannya. Dia memilih tinggal di masjid, membiarkan teman-temannya pulang duluan. Di masjid itu, Taylor berbicara dengan salah satu muslimah. Dia bertanya soal apa yang diyakini oleh kaum muslim. Perempuan itu kemudian bercerita banyak tentang Islam. Dia juga berkata kepada Taylor, jika mau masuk Islam cukup mudah. Hanya perlu mengucapkan syahadat. Mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul-Nya. Taylor pun mengucapkan syahadat dan secara resmi menjadi Muslim. Selama beberapa bulan berikutnya, Taylor selalu diantar sang ayah ke masjid dengan alasan sedang melakukan penelitian ekstrakurikuler. Namun karena kurang bimbingan, dia perlahan-lahan mulai berhenti. Dia mencoba untuk belajar sendiri menjadi seorang Muslim, tapi tidak berhasil. Beberapa tahun berlalu, dan Taibah kuliah di University of Toronto. Dia melakukan banyak penelitian, eksplorasi diri, berusaha untuk menemukan dirinya di alam semesta, mencoba mendefinisikan siapa aku, dan apa hubungan dirinya dengan Sang Pencipta. Namun suatu saat dia tiba pada suatu titik di mana dia justru berpikir tidak ada Tuhan. Namun, satu hari saat melakukan percobaan di laboratorium mikrobiologi, dia melihat ke mikroskop dan melihat warna klorofil. Saat itulah Taylor menemukan kembali keimanannya, ya, pasti ada Tuhan. Dan itu adalah pencerahan luar biasa. Dia berpikir bahwa jika ada Tuhan maka dia harus tahu apa hubungan dirinya dengan Allah, apa tanggung jawabnya sebagai makhluk. Dan ketika mendengar tentang Islam lagi, Taylor memutuskan akan menjadikannya sebagai jalan spiritualnya. Kesadaran spiritual yang muncul dalam dirinya mengatakan bahwa dia sedang mencari formula yang tidak hanya untuk kedamaian rohani dan batinnya, tetapi juga sesuatu yang memberinya bentuk, struktur, dan penguasaan diri. Dan semua itu ada dalam Islam. Saat dia kembali ke kampung halamannya di Barbados, Taylor benar-benar mantap memutuskan untuk menjadi Muslim. Saat balik ke Toronto, dia datang sebagai orang yang berbeda dengan Taylor ketika meninggalkan kota itu sebelumnya. Perubahan dalam dirinya menjadi cukup jelas, terutama dalam hal ketenangan hidup. Setelah menjadi muslimah, Taylor menikah dengan seorang pemain basket NBA dan pindah ke Houstonia. Suatu saat, Arab Saudi meminta suaminya datang dan melatih basket di sana. Ini adalah kesempatan yang sempurna baginya untuk belajar bahasa Arab dan memperdalam agama Islam. Taylor bahkan bertemu dengan teman-temannya dari Toronto. Setelah kembali ke Amerika, dia kemudian diundang ke sebuah konferensi wanita muslim di awal 90-an. Taylor bertemu dengan banyak cendekiawan muslim perempuan dalam konferensi tersebut. Dan mereka menceritakan kisah mereka. Saat itulah tercetus dalam pikirannya untuk membuat sebuah majalah khusus wanita muslim, untuk menonjolkan kontribusi perempuan muslim.
Taylor mengatakan bahwa Islam lebih dari sekedar agama, itu adalah cara hidup. Anda dapat menjadi seorang muslim mana saja, dan itu hal yang indah tentang Islam. Islam universal. Saya pikir Islam akan bangkit kembali karena tidak ada dikotomi antara menjadi muslim dengan menjadi Amerika, jelasnya.